Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dan seluruh pemirsa yang saya cintai karena Allah. Pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahwa sejatinya kalian tidak masuk surga karena amalan, tapi kalian masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian sahabat bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, termasuk saya, kecuali Allah memasukkan saya ke surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, seringkali kita merasa kita sudah berpuasa, kita sudah beramal sholih, kita sudah bersedekah, kita sudah berjariah, kemudian kita merasa kita yakin bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi bukan amalan yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga, tapi semata-mata karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa amal kita tidak cukup untuk membayar surga? Karena surga itu terlalu mahal. Surga itu penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa atau tidak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, dan terbersit dalam hati. Maka setiap amalan yang kita kumpulkan tidak mampu untuk membayar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa memohon kepada Allah seperti dalam surat An-Naml ayat 19 bahwa beliau berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu, bukan dengan amal, bukan dengan amalnya. Dan Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 19, Allah berfirman, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Bapak Ibu yang berbahagia, sudahkah kita tahu bahwa properti yang termahal saat ini di mana? Properti yang termahal bukan ada di Beverly Hills, kemudian bukan ada di Washington dan lain sebagainya, tapi properti termahal ada di sekitar Masjidil Haram. 1 meter di Masjidil Haram diperkirakan harganya sampai ratusan miliar. Mungkin kalau saya berumur 70 tahun bisa jadi belum bisa membayar 1 meter di sana. Apalagi surga Bapak Ibu. Karena saking mahalnya surga, jadi bukan karena amalan kita bisa membayar surga, kita bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan pelataran halaman Masjidil Haram saja, kalau kita hidup umur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, kita mati lagi, kita hidup lagi, belum tentu kita bisa membayar surga. Sehingga Allah tidak menggunakan kata yuhib dalam konteks surga, tetapi Allah menggunakan kata rahmat, yang artinya adalah kasih sayang, belas kasihan Allah kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mengandalkan amalannya untuk menuju surga. Beliau mengandalkan rahmat dan pertolongan, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita mengandalkan untuk melakukan berbagai macam kesalihan dalam beramal. Justru amal itulah yang mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah ketika dalam sebuah hadis bersabda, Allahumma inni as'aluka min fadlika
birahmatika wa ma la yamlikahu illa anta. Ya Allah, berilah kami karunia dan rahmat-Mu, karena tidak ada yang memilikinya selain Engkau. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki niat ibadah kita, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kita merasa pasti dengan amal kita bisa selamat dalam urusan akhirat. Tapi marilah kita bersama-sama belajar, berusaha selalu memperbaiki diri, memperbaiki niat, bahwa ibadah kita lakukan dengan penuh kerendahan hati, berharap agar hari-hari kita dalam kesalihan selalu dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari tema ini bisa kita ambil beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, jangan kita merasa sombong atau jangan kita merasa sombong dengan amal kita, dengan amal-amalan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh, justru mereka yang lebih dekat dengan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Selama kita masih hidup, rahmat Allah masih terbentang luas untuk kita semua. Kemudian yang keempat adalah perbanyak berdoa, memohon agar kita senantiasa dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari semangat berfastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.